bahas tentang Bonam, Noah diambil menuju ke Roy untuk menambal kekuatan dari tim Roy yang kayaknya season kemarin masih belum terlalu kuat. Hadirnya Jimmy serta Noah pun belum terlalu kelihatan dampaknya. Berarti ini kayaknya langganan deh dari tim Roy ya, dapat dari player tim BN United sebelumnya, Silence dari Nguyen, 2K juga semuanya kan dari BN. Lalu sekarang ada Noah sama-sama dari tim BN United yang diambil. Tapi memang belum ada perubahan signifikan yang dirasakan, yang terlihat dari tim Roy. Apalagi kalau nggak salah di spring itu mereka punya line up untuk coachnya itu Lewis. Kali ini di season summer yang tadinya coach masuk ke dalam line up player untuk tim Roy, Lewis. Ya, ada beberapa coach yang memang akhirnya didaftarkan karena kalau amit-amit terjadi sesuatu bisa menggantikan terlebih dahulu dalam keadaan darurat. Boom sudah melakoninya di season kemarin, bahkan Boom mencoba untuk mengulanginya di season kali ini karena salah satu coaching staff mereka yaitu Rhapsody didaftarkan sebagai player, dan kita akan segera menuju ke match ketiga kita di hari ini. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, sih untuk game yang ketiga kita akan segera menyaksikan. Untuk tim-tim yang turun di area Senayan sudah pasti akan dipermudah sekali dengan flight path yang seperti ini. Mereka bisa langsung menuju, apalagi Talon dibuat nyaman mereka untuk di awal-awal, dan Vampire akan kembali tetap mengisi di bagian area utaranya untuk Stalber dan juga untuk Kameshki. Ya, kalau kita membahas tentang coaching staff tadi, saya sempat menyinggung coaching staff dari Boom. Saya dapat sebuah bocoran dari salah satu media partner kita yaitu Bass Explorer. Kemarin sempat ada postingan dari Bass Explorer nanya ke Yami kalau tidak salah, gimana sekarang berada di bawah dari Coach Clover lagi. Ternyata Clover itu balik lagi ke Boom karena beberapa informasi sebelumnya Clover kan sempat ada di Boom cukup lama. Waktu zamannya masih ada Fokker, lalu Clover juga sempat menukangi timnas Indonesia yang akhirnya membawa emas untuk pertama kalinya di SEA Games Vietnam untuk Indonesia. Setelah itu berpindah menuju Dewa United, informasi yang saya dapatkan, dan saat ini kembali ke Boom. Ternyata bayangkan, ada Ken, coach timnas yang kemarin ngebawa emas, ada Clover yang juga sempat ngebawa emas, ada di satu tim yaitu Boom. Kuatnya Boom tidak hanya di depan layar, tapi belakang layar mereka juga serem kalau kita mau breakdown, kalau kita mau bahas. Masih dibantu juga tidak hanya Clover dan juga ada Ken, Rhapsody juga membantu di sana untuk memberikan data-data dan informasi segala macamnya agar dua coach ini bisa saling memberikan sebuah duet yang maksimal, meracik sebuah strategi. Tapi dari postingan tersebut saya juga mendapatkan bahwa ternyata di bawah coach Clover saat ini pola permainan dari Boom justru sedikit melambat. Bukan mereka lebih cepat, tapi mereka akan memainkan permainan yang justru sedikit melambat karena mengingat tim-tim lain katanya sih sekarang mainnya pada cepet-cepet banget. Jadi kita coba deh jadi yang beda sendirian. Jadi edgy-nya kita ngelambat. Nah, justru dengan permainan seperti itu Boom terlihat di minggu pertama sih cukup meyakinkan ya kalau kita saksikan, karena minggu pertama Boom tidak perlu merasakan apa yang mereka rasakan di minggu pertama season spring. Karena minggu pertama season spring kan Boom jadi bulan-bulanan warga, nggak dapat poin, sulit sekali mendapatkan poin. Saat ini Boom yang kita lihat adalah Boom yang berbeda dan terlalu kuat Boom, bahkan permainannya matang sekali. Oh, dan berarti kayak adanya reverse psychology ya. Tapi sebelum itu kita akan melihat juga untuk teman-teman semuanya yang berpartisipasi. Kalau kalian merasakan langsung keseruan dari Mecha Class, jangan lupa juga untuk diikutin challenge-nya di TikTok. Karena siapa tahu kalian adalah salah satu kandidat yang beruntung yang nanti bisa langsung diterbangkan ke Riyadh untuk menyaksikan PMWC, Sanskuy. Ya, ada sebuah challenge di TikTok yang langsung bisa kalian manfaatkan. Ini adalah kesempatan yang begitu langka, pastinya siapkan dari sekarang untuk mengikuti challenge tersebut. Dan kalau memang kalian ingin, syukur-syukur kalian menang, bisa juga disiapkan dari sekarang dari segi paspor dan juga segala macamnya. Karena untuk terbang ke luar negeri pasti tidak hanya kita perlu punya tiket, tapi dari sisi legal juga harus dipikirkan, yaitu paspor dan juga visa. Kalau visa harusnya nanti diurus ya, kalau menuju ke PMWC, karena kan untuk event, tapi paspornya ini yang dibutuhkan. Apalagi udah di luar Southeast Asia ya, udah lebih jauh lagi negaranya. Kapan lagi terbang bareng PUBG Mobile, ketemu sama tim-tim player kelas dunia nanti di PMWC. Ini akan menjadi sebuah pengalaman yang menarik. Dan kita juga bisa melihat untuk statistik dari seorang The God ya, dari tim NKT. Di game yang sebelumnya banyak sekali momen yang terhighlight memang untuk individu satu ini.
entah dari tembakan jarak jauhnya, entah itu dari permainan utility-nya yang on point membuat NKT bisa melesat ada di peringkat yang kedua dengan 64 poin. Inilah alasan kenapa dari season spring kita melihat Boom dan juga RRQ kayaknya nggak akur banget. Kayak punya dendam personal. Karena memang mereka deketan, mereka ada di Rozok dan juga ada di School. Boom tetap memainkan Rozok dan Rozok ini adalah sebuah awal Boom bisa mendapatkan gelar juara karena terbukti mereka turun di Rozok. Akhirnya membuat Boom mendapatkan juara PMSL di season spring. Bahkan di tahun ini Boom tetap mengincar gelar tersebut karena dari salah satu media partner saya juga sempat membaca berita bahwa ada pertanyaan dari Revival menuju ke Yami gimana season ini setelah mereka statusnya berganti bukan lagi sebagai peserta biasa tapi juara bertahan. Yami menjawab kalau soal tekanan menjadi juara bertahan sepertinya enggak ada tekanan yang berarti dan para pemain-pemain Boom nggak ngincer juara lagi. Sekarang fokusnya adalah mempertahankan juara. Jadi beda dari segi mentalitasnya, dari segi mindsetnya. Bukan lagi mengejar juara, tapi mempertahankan juara yang sudah diraih sebelumnya. Dan semuanya dilakoni dengan happy tanpa tekanan. Wow, itu ya sebuah masukan yang baik sekali, sebuah interview yang juga membuat kita semakin terbuka lagi untuk wawasannya, untuk insight-nya juga memang untuk kita berbicara suatu tim, apalagi turnamen internasional. Itu adalah perjalanan panjang, bukanlah hal yang mudah juga yang bisa mereka atasi, tapi dengan adanya dukungan dari timnya juga untuk semua manajemennya, itu menjadi satu hal plus lah untuk tim tersebut. Tapi balik lagi, kalau boleh mention juga untuk satu tim berbicara untuk line up yang mereka, untuk manajemennya mungkin ya, Sam9. Kalau kita bandingkan dengan season-season lalu, sebenarnya yang memiliki perombakan paling besar itu ada di Sam9. Gimana kita tahu di dulu ya itu ada dari Real, ada Mikiel, Manparang, ada Sulit, ada Tam juga. Itu semua line up dari Sam9 yang ternyata mereka semua digantikan dengan pemain baru yang stay sekarang itu sampai ada di detik ini. Itu dari Kenny dan juga Dep, player lama. Tapi kita akan mengesampingkan hal tersebut karena kali ini Bigetron sukses membuka 1 poin pertama dengan first blood-nya didapatkan dari seorang Laparles. Ya justru mantan pemain Sam9 yang tadi dibahas oleh Windy mudah saja dihilangkan oleh para punggawa Bigetron di awal match kita yang ketiga. Rotasi sudah mulai dibangun oleh Boom. Ini adalah area rotasi yang dulu sih sempat diisi oleh PJV waktu zamannya Uksi masih di PJV, Misery, Redface. Dari Yasnaya mereka biasanya geser ke titik ini, tapi saat ini yang ngambil adalah pemain-pemain Boom. Justru dari Talon kita tidak terlalu melihat mereka ada di area sekitar dari Boom, belum terpantau di manakah posisi pasti dari Talon karena Talon juga belum terlibat sebuah fight. Bahkan sejauh ini 10 poin saja yang dikumpulkan oleh Talon dari 2 match mereka di hari ini. Berpindah kembali menuju ke area selatan. Pikmi, saya khawatir dengan rotasi yang selalu sama oleh Pikmi ini bisa menjadi malapetaka karena harusnya di seberang sana sudah mulai ada satu tim yang menjaga yaitu adalah Sam9. Betul, dan waktunya juga hampir mirip gak sih untuk di setiap match after matchnya untuk tim Pikmi. Dimana sekarang kita melihat Sam9 sini menjadi penjaga gerbang yang akan sangat menyulitkan entry point dari tim Pikmi. Mereka transit dulu, mereka mengambil satu area checkpoint di tengah jembatan untuk coba untuk scouting dan bahkan Luyu. Setupnya udah ada di atas dan zona pun sudah bergerak. Ini 3 player dari tim Pikmi. Mereka nge-stack up di satu area yang sama. Ini akan menjadi hal yang sulit dan Billboard kayaknya ditugaskan untuk menjaga bagian area bawah jembatan. Tapi ketika dia naik dari area tangganya Luyu, itu bisa nembakin dengan sangat gampang, Saskuy. Ya, Luyu ini adalah Kiss Boy. Saya memberikan julukannya karena di apapun konten dari Sam9, Luyu selalu memerankan orang yang kecup manja di akhir konten tersebut, tapi tembakan dilakukan kembali. Tidak hanya kecupan di konten, tapi juga kecupan dengan peluru menuju ke pemain Pikmi dilempar. Bom molotov ter-take down di udara. 1 kembali tumbang. Luyu mampu ditumbangkan. Bakal Ryan juga sama. Yuhai harus menjaga 2 pemain tersisa. 2 pemain dari Pikmi, 2 pemain dari Sam9. Siapa yang akan menang sangat ditentukan dari sebuah pertarungan antara Joe Brenki dan juga Yuhai. Yes, betul, 2 melawan 2, tapi kayaknya sekarang Yuhai agak sedikit dibuat sibuk
karena memang pressure yang diberikan juga oleh tim Pikmi dan satu playernya yaitu Brian bisa dipegang tangannya dan juga dilakukan upaya revive oleh seorang Kenny, sementara Yuhai masih diutus untuk menjaga angle area high groundnya karena memang kuncinya ada di seorang Yuhai. Kalau Yuhai dia ke takedown, ini bisa menjadi entry point yang baik oleh tim Pikmi, tapi sayang sekali Yuhai bisa mendapatkan sebuah confirm point eliminasi dari tim Pikmi. Belum adanya balasan, belum ada tembakan lagi, melainkan smoke yang coba dimainkan, yang coba diutarakan juga oleh tim Pikmi. Kenapa saya menyebutkan kemenangan sangat bergantung kepada duel antara Jobrenki dan juga Yuhai? Karena kalau Yuhai tumbang, pemain Pikmi jadi leluasa untuk bergerak. Itu juga yang dirasakan oleh Sam9. Kalau Jobrenkinya tumbang di belakang, leluasa juga Sam9 untuk bisa mengakhiri fight ini. Tapi ternyata antar kedua pemain tersebut, Yuhai dan juga Jobrenki, harus melakukan repositioning menuju ke tempat yang berbeda. Sudah berada di satu sisi yang sama, ditunggu terlebih dahulu Billboard dari bawah akan melemparkan sebuah granat. Tapi tembakan dilakukan terlebih dahulu, Jobrenki dapat satu. Yang kedua sedang diincar, apa daya, terkaget terheran-heran Jobrenki karena lawannya tiba-tiba menggunakan sebuah shotgun tadi S12K. Saat ini Billboard memanfaatkan shotgun juga, tapi datang dari atas, tidak diduga, tidak dinyana. Pulang semua para punggawa-punggawa Pikmi. Wow, gagal sebuah upaya crossing yang coba dilakukan oleh tim Pikmi, membuat mereka pun harus menelan kekalahan dari tim lawannya yaitu dari Sam9 yang mendapatkan poin demi poin dari anggota player tim Pikmi. Hanya satu poin eliminasi yang berhasil bisa dibekukan oleh tim Pikmi, tapi masih ada 3 game lainnya, masih ada harapan besar juga. Tapi Roy Valak, dia mendapatkan seorang Leon Pang dari tim Bigetron. Ini memang kalau kita lihat dari posisinya tim Bigetron, ada di bagian area selatan Yasnaya. Di belakangnya detailing ternyata oleh tim Roy, sehingga backline-nya ternyata yang diincar dari tim Roy ke tim Bigetron. Sebuah informasi terlebih dahulu dicari oleh beberapa player. Sembari menunggu fight kembali terjadi dan sembari kalian ribut-ribut di kolom komentar, tolong ditahan dulu ributnya, kita like dulu, abis itu berantem lagi boleh, tapi yang penting udah nge-like. Kalau mau berantem silakan nggak apa-apa. Siapa tahu itu adalah stress release kalian, tapi tolong jangan terlalu toxic ya yang ada di kolom komentar. Like dulu, berantem nggak apa-apa, yang penting kita udah di like. Like dulu ya kan, yang penting like dulu aja, udah aman gitu ya kan, sisanya terserah bebas. Kita nggak peduli. Nggak ada untungnya juga. Yang penting like. Kalau udah like, ada pedulinya saya. Tapi setelah itu ya udah, terserah lah mau ngapain. Jungkir balik juga silakan di kolom komentar ya. Yang penting diramain, tapi itu dia tadi, jangan lupa di like karena kita juga melihat kembali perjuangan dari para tim-tim Indonesia yang saat ini akan mempertaruhkan nama mereka untuk berlaga di sebuah kompetisi Asia Tenggara Circle. Berada di area atas dari pulau utama sebenarnya. Yasnaya masih masuk zona, dipisahkan oleh sebuah sungai. Tim-tim yang ada di utara seperti Todak dan juga Xavier akan segera merapat. Itu juga yang membuat saat ini selatan tetap diisi oleh beberapa tim. Ada Talon yang memang hanya tinggal bergeser sedikit dari Yasnaya menuju tempatnya, tapi tembakan dilakukan oleh Laparles. 1-2 peluru masuk tapi belum cukup untuk menumbangkan Triple F yang masih tetap ngotot dengan sebuah Dacia. Ya betul, ini timur emang rame, tapi lebih rame lagi kalau kita ngomong dari area selatan sama timur lautnya. Itu banyak banget tim-tim yang berderet satu sama lain. Tapi untungnya kalau kita berbicara fight di area Yasnaya, hanyalah fight jarak jauh, mereka masih punya area compound-nya juga. Tapi memang kalau kondisinya seperti ini, NKT yang lebih dalam di zona, berarti Bigetron yang nanti harus mendobrak masuk dari pertahanannya tim NKT. Sedangkan kita tahu betapa batunya mereka, kalau mereka sudah punya inisiasi, mereka sudah memiliki target, ini akan di-lock habis-habisan, tidak akan semudah itu dilepaskan. Tapi untungnya angle-nya masih terhalang untuk melihat pergerakan dari tim Bigetron. Sementara dari tim Flash, mereka bergerak dari bagian area utara kali ini, coba untuk melintas di bagian area outer dari Severny. Mungkin akan ada pertemuan kalau mereka coba untuk straight forward itu bertemu dengan tim Sersia. Yang T dan juga Kwang menggunakan dua bagi yang berbeda. Sam9 harus menghadapi sebuah nestapa di mana tembakan dilakukan oleh Boom menuju ke salah satu pemainnya. Follow up juga sudah diberikan Boom, melakukan kiriman. Satu pemain dikirimkan, Yuhai tadi yang hampir saja tumbang. Pastinya menjadi kerugian tersendiri kalau Yuhai hilang dari tubuh tim Sam9, karena Sam9 begitu bergantung kepada Yuhai untuk menghasilkan poin-poin besar dari segi elimination. Brian masih ada di line up dari Sam9. Dua rumah jamur yang diambil, tapi perang tak terelakkan. Yoru ditarik.
Keluk yang mendapatkan Yoru. Keluk juga tumbang karena ternyata justru Crit VIP lah yang mendapatkan Keluk. Ya ini kalau kita lihat Keluknya tumbang, Keluknya sudah mulai down. Dan berapa banyak setup utility smoke yang coba dikeluarkan oleh tim Judo Alliance. Tapi apa daya, dengan jarak, dengan posisi Keluk tidak akan bisa terselamatkan. Melainkan menjadi sebuah poin lagi untuk tim lawan mereka. Dan Talon, mereka coba untuk mengambil informasi lagi. Mereka tidak ingin terlalu dekat mungkin jaraknya. Karena Axel coba untuk menginisiasikan gerakan retreat. Dia akan coba tarik mundur sedikit, nggak ingin terlalu terburu-buru untuk memulai fight-nya kembali dengan tim Judo Alliance. Sedangkan ada backup yang juga nantinya mungkin akan diberikan dari seorang Mizari. Kita tahu beberapa momen ketika Talon sedang fight, backup dari Mizari itu selalu on point, Sanskoy. Ya, dan kalau kita lihat kerugian sebenarnya sedang dialami oleh Talon. Mereka berada di luar zona, mereka ada di kanan bawah kalau kalian lihat. Dekat dengan Bigetron, akan terjadi pertempuran antara Talon dan juga Bigetron. Tapi Yudo bisa masuk ke dalam pertempuran tersebut. Crit VIP juga lebih dekat untuk menuju zona dari area rotasi 3 tim yang tadi saya sebutkan. Kenapa saya bilang Talon rugi? Karena yang dapetin Talon adalah Yudo, tapi tidak ada trade menuju ke Talon. Tidak ada satu pemain Yudo yang ditarik, justru Crit VIP lah yang dapetin untung tadi. Mendapatkan seorang Keluk. Talon harus mencari elimination terlebih dahulu, harus membalaskan apa yang dialami oleh Yoru. Apalagi yang hilang Yoru, orang pendobrak yang dimiliki oleh Talon. Berarti tinggal 3 lagi ya yang tersisa untuk tim Talon. Untuk mereka bisa survive sampai dengan ke late game-nya. Ini tinggal timing menjadi penentu banget sih untuk dari tim Talon. Entah mereka pengen coba untuk melakukan rotasi cepat atau mereka akan coba bermain dengan selambat-lambatnya mentailing tim-tim lain yang coba untuk mereka bisa backstep. Karena kalau kita lewat dari jembatan sebelah kiri Yasna, yaitu udah pasti akan bertemu dengan tim Bigetron, NKT, ada Crit VIP-nya juga udah rame sekali. Apalagi dari jembatan sebelah kiri areanya Rozok pun itu ada tim RRQ, nggak begitu banyak entry yang bisa dimainkan dari tim Talon. Dan sekarang Bigetron semakin dekat jaraknya, mendekatkan diri dengan seorang player tim NKT. Tapi di bagian lainnya Mr. Joe terkena gangguan, terkena tembakan dari tim VVE. Udah ada inisiasi yang dilakukan Yudo bersama dengan Talon. Terlibat sebuah fight, tapi satu pemain tumbang. Hati-hati, hilang sudah. Lapar Les lagi-lagi menjadi pemain yang dipulangkan dengan begitu cepat oleh lawannya. Saat Bigetron terlibat sebuah fight, 2 pemain sudah hilang. Hanya menyisakan berapa pemain saja atau 2 pemain terakhir, yaitu Luxi dan juga Satarles. Boosting terlebih dahulu. Lihat bagaimana mentalitas yang dimiliki oleh Satarles. Dia sadar kalau akan menghadapi sebuah fight sehingga boosting tidak boleh ketinggalan. 2 rotasi juga dilakukan, Mirado dimanfaatkan, Luxi dan juga Lapar menghiraukan apa yang coba dilakukan oleh The God. Mereka langsung ngacir saja menuju ke zona. Meta cuek dilakukan oleh 2 pemain ini. Betul, dan untungnya dari Bigetron mereka nggak memilih lewat jembatan karena pasti akan sangat teramat beresiko. Ada Crit VIP, akhirnya mereka memilih untuk berenang-renang. Pilihan ini pun juga dipilih nampaknya oleh seorang Olio dari tim Judo Alliance. Sedangkan di bagian area lainnya dari tim Talon, mereka mengendarai 2 vehicle yang berbeda. Ada Axel dan juga Red Priest yang coba untuk menghindari tembakan yang datang dari seorang Nerpeko. Trackingnya belum on point, berarti Talon masih bisa menyelamatkan dirinya mereka. Sedangkan dari seorang No Mercy coba untuk berhandle dengan seorang Brian. Saling bertukar utility, barter pun terjadi juga. Dan ada follow up juga yang datang dari bagian area atas. Dan Nerpeko mendapatkan sebuah kondisi yang menguntungkan bagi tim RRQ. Wah, kemenangan penting dimiliki oleh RRQ sejauh ini. RRQ berhasil membuka jalur evakuasi secara mandiri. Mereka perlu mendobrak untuk mereka akhirnya punya jalan menuju zona. Tapi selesai dengan satu tim, selesai dengan Sam9, RRQ harus menghadapi lagi dan lagi. Ada Boom di atas sana. Talon juga melakukan sebuah pergerakan overthinking seperti yang dilakukan oleh Bigetron. Sama-sama menuju ke zona, sama-sama bertahan di perairan. Tembakan juga dilakukan Mela menuju ke arah lawan-lawan yang ada di sekitarnya. Circle memang begitu jahat untuk tim yang datang dari kanan bawah. Nikmat sekali untuk face karena mereka ketiban zona. Ini seperti halnya DX di game yang sebelumnya. Mereka nggak banyak perpindahan, mereka stay terus di area compound-nya. Sedangkan tim-tim lain lihat yang mereka nggak memiliki area zona, mereka tidak memiliki compound. Mereka berlomba-lomba jatuh satu sama lain dan akhirnya Talon tidak bisa survive mereka dan pulang di hashtag yang ke-15. Di stage yang kelima masih ada 14 tim, baru 2 tim yang pulang, Pikmi dan juga tim Talon. Dan RRQ kembali mendapatkan seorang Parajin. Kalau kita lihat dari tim RRQ memang jaraknya berdekatan dengan tim The Xavier, tapi nggak jauh dari tim The Xavier juga ada tim Boom yang deket jaraknya di bagian depan dari tim DX.
Five bertahan. Last man standing di sebelah bagi. Berharap tidak ada yang mengetahui posisi dirinya. Berharap tidak ada yang melihat cosplay menjadi rerumputan. Hanya memanfaatkan satu bagi saja, bahkan baginya juga belum meledak. Sebuah tembakan dilakukan, Fluk TH harus tumbang kembali. Tidak banyak aksi yang diberikan oleh Fluk TH di hari ini. Saya cukup mempertanyakan kenapa terus dimainkan seorang Fluk TH dan juga Vampire. Kemana perginya Vampire yang ganas? Kemana perginya Vampire yang dengan mudah mendapatkan poin demi poin? Karena nampaknya seret sekali dan kita akan menyaksikan kembali. Menuju ke area compound, ini adalah momen di saat Xavier mendapatkan 2 knockdown cepat. Menuju pemain-pemain Todak yang coba dobrak Xavier. Kalau Xavier sudah ada di dalam compound, lebih baik jangan didobrak. Iya, ya itu susah sih karena Todak tadi yang coba untuk involving dirinya mereka ke dalam fight ke tim The Xavier. Malah menjadi sebuah kerugian beruntun yang memang harus dirasakan oleh tim Todak saat ini. Dan pulang langsung ke lobby, dan di bagian sisi lainnya Creed VIP berhadapan dengan tim Vampire. Bahkan untuk menghandle tim Creed VIP, VPE dibuat kesulitan Sanskui. 2-3 playernya dibuat kneeling down, dibuat down semuanya, tinggal satu swab yang ada di bagian area compound rumah jamur. Tentunya tidak banyak lagi hal yang bisa dia lakukan. Dan berbicara di bagian area jembatan kali ini, Creed VIP Bill, dia ingin mendapatkan billingnya lagi, dia ingin menagih nyawa-nyawa dari rekan-rekan ataupun lawan mereka yang masih ada. Dia melihat di Wiggle ada satu, yang berenang pun juga ada satu. Tapi kalau Luxi bisa touch dan dia bisa memberikan tembakan, itu akan menjadi hal yang sangat menarik. Dan ternyata tembakan pun terjadi, membuat Creed VIP yang tadinya unggul ternyata di-take down oleh seorang Luxi. Pintar sekali, cerdas sekali permainan yang ditunjukkan oleh Luxi, memanfaatkan keadaan yang sebenarnya tidak menguntungkan untuk dirinya, tetap bisa dikonversi sebagai knockdown, sebagai poin. Xavier dominating dengan 5 elimination yang sudah mereka kumpulkan. Bermodalkan lagi-lagi compound. Xavier butuh compound, Xavier butuh tempat untuk mereka berdiam diri di dalam zona. Dan sayangnya Xavier selalu dapat tempat tersebut. Tembakan nyaman sudah dilakukan oleh para Jin menuju satu pemain. Flash mudah untuk ditumbangkan kembali, melumat habis rekan senegaranya yaitu Flash. Wow, ini udah semakin pusing lagi sih. Dan bahkan lihat dominating di tengah-tengah kericuhan ini, Bigetron sudah mengoleksi 5 poin eliminasi berkat keunggulan dari seorang Luxi, dan semoga bisa menyelamatkan placement tertinggi nantinya. Dan boom, tiba-tiba mereka belum menapakkan kakinya di daratan, langsung ditembakin dari berbagai angle, berbagai vision yang berbeda. Untungnya masih ada satu area obstacle berupa bebatuan, memang tidak begitu tinggi, tapi ketika mereka melakukan sebuah crouching, itu bisa menghandle setidaknya beberapa tembakan dari area atas untuk bisa mendelay lagi waktu boom bertahan lebih lama. Tahan terlebih dahulu. Sudah berhasil melakoni sebuah upaya revive. Granat dikirimkan. 2 granat bahkan diberikan oleh Xavier. Shadow melemparkan yang ketiga. Tapi harusnya tetap jaraknya tidak terlalu dekat. Oh, yang ketiga bahaya karena sampai menuju ke mobil yang sudah terparkir. Tapi justru meledakkan mobil dan menguntungkan untuk boom karena mereka memiliki satu obstacle tambahan berupa mobil. Hasil dari ledakan Shadow tadi. Sebuah Mirado dimanfaatkan oleh Shadow. Dia mencoba untuk bergerak, tembakan dilakukan. Frenzy gagal memprediksi di mana Miradonya, sehingga lepas satu pemain, bahkan 2 pemain Xavier dari cengkraman pemain-pemain Boom. Ya, timingnya belum didapatkan secara signifikan oleh tim Boom, makanya 1-2 player tim The Xavier sukses untuk melakukan sebuah crossover melewati area dari tim Boom. Di bagian belakang pun backline-nya ada dari seorang Shadow yang memberikan bayang-bayang pastinya buat tim lawan mereka. 7 poin eliminasi, laba-laba Vietnam The Xavier sudah mereka koleksi dan bahkan mengungguli untuk tim yang masih tersisa sejauh ini. Eliminasi tertinggi itu ada di tangan dari tim The Xavier, tapi Luxi tahu betul dia tidak bisa semena-mena langsung men-touchdownkan dirinya di area daratan karena Triple F coba untuk memberikan kokalan granat, tapi nampaknya timing didapatkan oleh seorang Luxi dan berhasil bisa mengeliminasi the last man standing dari tim NKT. Luxi masih bertahan untuk tim Bigetron. Bahkan 4 elimination sudah disumbangkan Luxi sejauh ini untuk timnya. Bergerak menuju ke atas, menuju ke pemain dari NKT, membuat NKT kaget. Kalau ini mengatakan tadi tidak bisa bergerak semena-mena, justru Luxi bergerak semena-mena. Bahkan tidak hanya semena-mena, tapi ditambahkan waka-waka semena-mena waka-waka Samina-mina Samina-mina beda ya? Beda. Luxi kembali yang harus kita lihat, lemparan
Molotov terlebih dahulu. Dia sadar di atas ada satu pemain. Itu adalah Swap. Last man standing berhadapan dengan last man standing. Dari tadi waktunya Swap untuk bertahan lama juga ya. Tapi semoga nggak diganggu sama tim Fauzi. Tapi no, happy birthday Luxi. Membuka sebuah pintu. Tapi untungnya masih bisa selamat. Masih bisa healing seorang Luxi. Dan untungnya Swap dia nggak vaulting ke area luar. Akan coba didatangi kah, tapi zona dan akhirnya mengirimkan Fauzi yang kita bahas di awal mengganggu. Dan ada di hashtag yang ketujuh menggunakan vehicle berbahaya dan akhirnya Luxi tumbang dengan Blue Zone. Seenggaknya poinnya nggak masuk ke Vast Clan. Ya, poin-poin yang didapatkan Luxi begitu berharga karena Bigetron keculik 1-2 pemain sedari awal. Tapi ini adalah start yang baik. Tidak hanya untuk Bigetron mereka mendapatkan poin yang begitu lumayan. Bigetron atau saya RRQ yang harus kita lihat, oh baru akan saya bahas, tumbang satu pemainnya datang. Vampire atau Face Clan menuju ke pertahanan dari RRQ. Revive terlebih dahulu menjadi prioritas utama. RRQ harus bertahan sejauh ini. Tembakan demi tembakan dilakukan dan itulah dia. Granat pun bisa dihindari oleh punggawa-punggawa RRQ. 5 elimination. Mereka kumpulkan akan menjadi yang ke-6 karena Vintores akan segera di-end. Walaupun terlambat karena sudah mulai datang. Dua pemain berbeda, Mela dengan granatnya, dengan monster trucknya melemparkan menuju smoke, di mana smoke tersebut ada satu pemain knockdown kembali. Ya, ini bukanlah kabar yang baik untuk tim RRQ. Mela yang sebelumnya mungkin dia lebih suka menyendiri, nge-split satu sama lain, split 3-1, dan kali ini mereka memilih untuk regroup saja. Mereka regroupin dan akhirnya mendekatkan jaraknya dengan tim RRQ. Tapi lihat Snape mendapatkan seorang Mormon dengan FPP Gaming Mode yang kali ini di BSN no counter kan, dan ternyata masih bisa dibalaskan oleh tim Bastion yang lainnya. Proning shot yang sukses diberikan juga tim RRQ. Masih bisa, masih dan RPK dengan jarak yang cukup yakin, dan RPK memenangkan fight di atas si Fauzi, dipulangkan langsung dan upaya revive masih bisa dilakukan oleh tim RRQ, Sanskuy. Inilah alasan kenapa King Peko selalu diberikan kontrak-kontrak baru, selalu diperpanjang kontraknya karena RRQ sangat bergantung kepada King Peko. Nerpeko 7 elimination sudah dia kumpulkan menuju ke RRQ sejauh ini. Match yang sangat penting untuk RRQ, tapi ujung-ujungnya Xavier lah yang sampai ke late game dengan 4 pemain. Bertahan sangat lama. Survival skill yang sangat memukau dimiliki oleh Xavier. Tembakan demi tembakan dari Lambor ingin menumbangkan RRQ. Snap bertahan, selesai sudah. Xavier akan mendapatkan winner chicken dinner ke-8-nya di match ini. Tapi nasrai banget sih, 5 placement point, 9 eliminasi, dan yang terakhir pun akan dieliminasi lagi oleh seorang Shadowka. Gak butuh backup kan, gak butuh bantuan kan, dan akhirnya Shadow yang bisa mendapatkan kemenangan lagi-lagi The Xavier yang mendapatkan sebuah winner chicken dinner. Winner chicken dinner ke-8. Winner chicken dinner ke-4.